Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa ala manafa'a fi ulumi fi daraini amin. Akhbarana Muhammad bin Husaini rahimahullahu ta'ala qala sami'tu Mansur bin Abdullah telah memberitakan kepada kami oleh Muhammad bin Husain rahimahullahu ta'ala, berkata ia, aku telah mendengar Mansur bin Abdullah yaqulu, berkata sami'tu, aku telah mendengar Muhammad bin Hamid yaqulu, beliau berkata sami'tu, aku telah mendengar Ahmad bin Khadarai ya, atau Khadirawai ya, sama dengan Sibawai ya. Yaqulu, ia berkata, qala Ibrahimu, berkata oleh Ibrahim ibnu Adhama li rajulin, pada seorang laki-laki, fit tawafi, pada waktu tawaf, i'lam, ketahui olehmu, annaka, bahwasanya engkau, la tanalu, engkau tidak memperoleh, darajatas sholihina, akan derajat orang yang soleh, hatta tujawwiza sitta aqabatin, sehingga engkau melampaui 6 tingkatan. Jadi kalau pengen derajat soleh kau dapati, lalui 6 tingkatan ya. Ulaha, yang pertama, taglaku baba nikmati, engkau kunci pintu nikmat, wa taftahu baba syiddati, engkau buka pintu susah ya. Maksudnya bagaimana? Apa kita susahin diri kita? Bukan, nerima apa adanya, nerima apa adanya. Susahnya nggak apa-apa. Wasaniyatu, yang kedua ya, atau juga boleh kita cari uang biar banyak buat nulungin orang, nggak apa-apa, bukan buat diri kita. Wasaniyatu, yang kedua, taglaku, engkau kunci, babal izzi, akan pintu kemuliaan, wa tabta'u babal zulli, dan kau buka akan pintu kehinaan. Iya. Apa kita buang kemuliaan? Bukan. Jangan kita merindukan, kepengen mulia. Pasrah aja sama Allah apa adanya, hilangkan di hati kita. Dan untuk pintu kehinaan, terima ya, jangan merasa malu, apalagi hina untuk mulia. Ada seorang Pak, Ibu, dalam kitab Iqazul Himam, orang pengen mulia, dia pengen mulia, apa katanya, sama gurunya ngomong, kamu buruk-burukin diri kamu di pasar. Akhirnya dia pergi ke pasar, badannya dia kotorin ya, badannya dia kotorin kayak orang gila. Ketika di pasar dihina-hina, nah, dihina-hina itu dia keuji di situ, sabar. Nah, jadi kita Pak, kalau dihina sama orang, alhamdulillah, enggak nyari-nyari lagi. Enggak nyari-nyari lagi. Dihina sama orang, alhamdulillah. Aja mana kemarin sore ya, alhamdulillah. Terus alhamdulillah. Nah, ketika kita sabar, alhamdulillah, dikasih hati yang sabar. Ya. Dikasih hati yang sabar. Mobil kita ketabrak sama orang, ditabrak, gubrak. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ya Allah, Engkau telah kasih hatiku enggak marah.
Alhamdulillahnya bukan alhamdulillah apa-apa. Ketika ditabrak, gubrak, dia enggak marah. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih. Engkau telah berikan hatiku enggak marah. Ini ditabrak mobil kita bagaimana? Gubrak. Turun. Habis tuh orang dikocak-kacak. Masya Allah. Jadi kita tuh dikasih hati sama Allah, enggak marah orang yang nyakitin kita. Alhamdulillah, enggak marah. Kenapa? Kamu dicelak-celak, disuruh masih begini-gini. Alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Ya Allah, terima kasih ya Allah. Engkau enggak kasih marah hati saya. Subhanallah. Ini dikabarin dikit, kamu dihina, langsung melentab. Sumbu pendek. Nah, kalau gitu istighfar tuh, astagfirullahaladzim ya Allah. Beri aku hati yang ridho ya Allah, beri aku hati yang pemaaf ya Allah. Subhanallah. Sifat wali-walinya Allah begitu Pak. Setiap kali melihat orang itu selalu penuh dengan maaf. Itu wali Allah, wali-wali Allah begitu. Karena yang dilihat itu adalah Allah. Orang berbuat jahat, orang berbuat baik sama dia sama aja. Kenapa? Itu adalah perbuatan Allah. Allah lagi uji dia. Ketika dia dihina, Allah lagi uji. Padahal dia enggak melakukan apa yang ditujukan kepadanya. Allah lagi uji. Dia tahu Allah lagi uji melalui dia. Ketika ada orang memuji dia, ya, dia senang. Senangnya bukan senang kenapa? Alhamdulillah Allah lagi puji dia. Tapi enggak lupa diri. Kayak kita, ya, kita dapat nilai 10 dari guru kita. Senyum enggak? Senyum. Senangnya itu karena itu, bukan karena apa-apa. Sifat wali-walinya Allah begitu. Jadi kalau mau jadi wali begitu, pemaaf. Jangan mau jadi wali dikit-dikit marah, dikit-dikit marah. Es lu diambil nama sana. Siapa orangnya? Waduh, baru es doang marahnya segitunya. Diambil, biarin enggak apa-apa dah, dia enggak punya duit, gue beli lagi. Cakep. Wasali satu yang ketiga, taglaku babaro hati, engkau kunci pintu, ya, istirahat. Nah, istirahat ini maksudnya senang-senang. Engkau kunci itu pintu senang-senang. Jadi dunia enggak ada senang-senang dunia ini. Wa tafta'u babal judi, dan engkau buka pintu, ya, kerja keras. Di dunia ini mesti kerja keras, enggak ada yang senang-senang, Pak. Yang senang-senang tuh yang santai-santai, kelindas roda zaman. Semuanya kerja keras. Umur kita, habis umur kita apakah karena kerja keras? Bukan. Apakah terlalu diporsir? Bukan. Apakah karena rusaknya badan tubuh kita, anatomi tubuh kita? Bukan. Apa? Emang jatahnya udah habis dari Allah. Emang jatahnya udah habis dari Allah. Jatah udah habis, udah mau ngapain? Ada nggak orang sakit aja tapi sembuh terus panjang umurnya, ada nggak? Ada, Pak. Padahal udah dicuci darah Senin dan Kamis tapi masih panjang umurnya. Udah cuci darah Senin Kamis masih panjang, bahkan ya sampai enggak cuci darah lagi. Ada tuh orang ketemu sama saya.
umurnya 80 tahun, Masya Allah, 80 tahun sampai lulus cuci darah. Biasanya cuci darah kan wafat, the end, habis, selesai. Ini sampai enggak. Kenapa tuh? Emang Allah belum tentuin. Jadi kamu ngaji ini jangan takut mati. Belajar mulu takut mati, kelelahan, kecapean. Enggak. Kalau belum waktunya ya belum mati. Gitu. Tapi tetap kita berusaha. Kalau sakit berobat. Jangan sakit kagak mau berobat, itu namanya bunuh diri. Sakitnya berobat, Pak. Jangan kagak berobat. Iya. Kalau dulu sakit gondokan pakai apaan? Pakai belau. Sekarang jangan pakai belau. Pakai belau aja. Kalau dulu pakai belau kan ya apa? Kalau biar dia malu pakai belau jadi nggak keluar gitu kan. Kalau sekarang sakit gondok kemana? Ke dokter, Pak. Begitu, ke dokter. Jangan belau. Nah, sekarang nggak ada yang kenal belawan santri ya, nggak kenal kan? Nggak kenal. Ustadz Adnan nggak kenal ya. Ngalamin belau. Dan jangan ke dukun. Ini gondokan ini kerjaan sama orang nih, jangan Pak. Agak sembuh-sembuh duitnya keluar banyak. Pergi ke dokter yang real aja kita, yang real aja, yang nyata aja. Itu namanya apa? Ikhtiar. Setelah itu baru kita tawakal kepada Allah. Iya. Engkong saya, Kong Haji Sofa itu kan tiap hari dulu minum obat terus ya, Ceng ya. Tiap hari minum obat terus, umurnya panjang. Hampir 90 tuh umurnya ya, kata Ceng Haji Awi hampir 90-an umurnya, tiap hari minum obat. Kenapa? Beliau itu nggak demen yang namanya berobat pergi ke dukun ono kuno, nggak ada itu ya. Beliau nggak demen yang begitu berobat ya ke dokter aja, jelas itu. Nah itu Pak aman daripada kesyirikan. Walaupun ada ilmu gitu, jangan dipikirin. Iya. Bacain aja zikiran, insya Allah mental semuanya. Bismillah mental semuanya. Warabi'atu yang keempat, taglaku babal naumi, kau kunci pintu tidur. Jangan tidur mulu. Iya. Kapan aja tidur? Allahu Akbar. Ketemu lagi tidur, ya Allah. Abu Naum. Iya. Tidur tuh buang-buang umur. Coba deh pikirin. Habis tidur pikirin dapat apaan? Dapat apaan? Iya, kecuali kita nih tidurnya manfaat apa nih? Ntar malam mau ngaji tidur sebentar biar kuat. Makanya direncanain, dipasin itu. Ntar mau ngaji biar enggak ngantuk, tidur dulu dah. Ya, ulama-ulama dulu begitu Pak. Malam kagak tidur, siang puasa. Malam kagak tidur, siang puasa. Masya Allah. Sampai begitu, sama orang sekarang domelin. Atau tidur malam, ya, tapi nggak banyak, ya, tidurnya sedikit, ya, tidurnya dikit. Imam Syafi'i awalnya dibagi sepertiga tidurnya, Imam Syafi'i istirahatnya. Malamnya sepertiga awal buat belajar, sepertiga tengah buat ilmu, buat ibadah, sepertiga akhir buat tidur. Sepertiga awal buat belajar,
sampai jam 10 ilmu. Dari jam 10 sampai jam 2 buat ibadah. Masya Allah, ibadahnya segitu. Tapi terkenalnya Imam Syafi'i ahli fikih, bukan ahli sufi. Padahal itu segitu udah ngelebihin sufi sekarang itu udah. Masya Allah, ngelebihin sufi itu. Sepertiga akhir buat tidur, jam 2 beliau baru tidur. Tapi nggak kesiangan gitu ya. Jam 2 sampai masuk waktu subuh ya. Ibadahnya udah tadi tuh. Masya Allah. Allahu Akbar. Ya, baginya, ya silakan mau tidur juga nggak apa-apa. Ya, begitu caranya. Jadi jangan banyak tidur mulu. Nanti siang pun begitu. Jangan tidur mulu, jangan, nggak kebagian waktunya ntar. Berbuat, berkarya kita di dunia. Wa taftahu babas sa'ri, dan engkau buka pintu begadang. Begadang bukan ngobrol, begadang ilmu. Kalau kamu ngobrol mah ya sampai pagi kuat, setan itu. Begadang ilmu, nulis, ya, baca, ibadah, tasbih, sholat. Begitu begadangnya. Bukan begadang ngobrol, jangan tuh begadang ngobrol, waduh. Ya, itu dosanya siapa ntar tuh, pasti itu akan ngomongin orang itu. Taglak wal khamisatu, yang kelima, taglaku babal ghina, engkau kunci pintu kaya. Ya. Engkau kunci pintu kaya diri. Kalau kaya untuk ngayain orang enggak apa-apa. Ngayain orang. Iya, beli tanah buat orang, buat pesantren. Enggak apa-apa. Bagus bahkan. Wa taftahu babal fakri, engkau kunci pintu susah. Engkau buka pintu susah, Bukan berarti kita susahin diri kita, bukan Pak, bukan begitu pengertiannya. Ya. Kita susah nih, alhamdulillah, takdirnya umpama susah, terima, buka pintu artinya. Jangan kagak terima, begitu maksudnya. Bukannya kita buang-buangin duitnya semua, lemari buang-buangin, di rumah kosong aja melompong. Ya bukan begitu Pak. Enggak begitu. Iya. Apalagi zaman sekarang kan perlu banyak biaya, anak buat sekolah, buat apa begitu, jagain anak kita juga. Wasadi satu, yang keenam, taglaku engkau kunci babal amal, pintu amal, pintu angan-angan kunci. Ya, pintu angan-angan kunci. Angan-angan dunia, ntar gua kalau udah tua-tuaan dikit mesti punya villa nih di Bandungnya. Itu ilangin tuh begitu. Nggak begituan dipikirin. Villa yang ada kolam renangnya biar bisa santai-santai. Waduh, ilangin. Wa taftahu babal isti'dadi lil mauti, dan kau buka pintu siap-siap untuk mati. Nah, siapin mati kita. Amal apa yang kita siapin buat mati kita? Apaan? Banyakin sembahyang, banyakin puasa, banyakin sedekah, wakaf. Ya, jangan sampai enggak punya. Siapin buat apa yang kita akan hadapi setelah mati kita. Kita bakalan mati, Pak. Duit kita bakal kita tinggal semua tuh. Bakal kita tinggal. Masya Allah. Terus terang Pak, saya lagi siapin semua nih buat pesantren dan buat anak saya. Yang saya cita-citain, mudah-mudahan Allah ijabahkan, amin. Saya pengen pesantren ini Pak, ya mudah-mudahan saya panjang umur, sehat walafiat. Saya meninggal dunia, pesantren ini masih tetap gratis sampai hari kiamat, amin. Maka oleh karenanya saya berbuat sesuatu, ya. Penopang ini, penopang pesantren,
apa usaha, di antaranya apa? Ya, saya berusaha untuk bisa punya tanah, bikin kos-kosan. Buat apa? Buat ntar pesantren, untuk usaha pesantren ini biar tetap gratis. Itu saya berusaha semaksimal mungkin itu. Emang kalau bapak ngelihat pesantren ini kayaknya enak banget, gampang banget gitu. Ngelihatnya gampang. Udah jadi, gampang, gratis, gampang. Waduh, kalau ngelihat emang gampang. Kalau ngerjain, kayaknya gampang memang. Coba kerjain jajal tuh Pak, masya Allah. Iya. Makanya sekarang kita lihat orang pesantren mahal-mahal kan, mahal-mahal nggak ada yang murah-murah, nggak ada. Bahkan yang ironisnya, ya orang bikin gratis, dibilang gratis lagi, mesti bayaran. Waduh, mesti bayaran. Bukannya dia mendukung, malah mesti bayaran, diomelin kita jadinya. Ngapa gratis, mesti bayaran. Waduh, ya ente sono, ente saya mau begini. Paling ya kita ya makan sendiri dah, ya lauk pauk, beras kita sediain insyaallah kalau ada gitu ya. Ya. Kemudian saya juga pengen minta sama Allah, saya pengen juga mudah-mudahan Allah ijabahin, amin ya Allah. Saya juga pengen ya untuk jagain pesantren, jagain anak saya. Ya. Saya pengen juga anak saya jangan sampai dia nggak punya rumah, nggak punya tanah. Saya pengen juga itu Pak. Saya pengen anak saya punya tanah, punya rumah. Biar apa? Biar dia jangan utak-utik ini aset pesantren. Jangan sampai dia utak-utik aset pesantren. Itu saya udah pikirin dari sekarang itu. Kalau anak saya nggak punya apa-apa, miskin susah, waduh, ngeri juga kesononya kan. Iya kalau kita masih ada, kalau kagak ada, iya, itu saya pikirin banget tuh Pak. Jadi saya berusaha keras biar bisa beli tanah, bisa beli rumah, bikinin buat dia dan juga ada usahanya dia. Syukur-syukur bisa, mudah-mudahan saya minta sama Allah bisa juga bikinin usaha dia.